103,4 FM Jakarta, Your Inspiring Channel. Masih bersama saya Victor Pangaribuan di Weekend Special sampai jam 6 sore nanti. Dan sekarang sudah jam 4 ya. Sampai jam 5 sore ini selama 1 jam saatnya saya mengisi segmen Book Review. Dan buku yang kita bahas dan akan kita review adalah bukunya kembar loh, ada 2 ternyata. Yang satu judulnya Mata Kedua, yang satu judulnya Hati Kedua. Kedua buku ini memiliki kesinambungan tersendiri. Penulisnya sudah langsung bersama saya. Saya langsung perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini penulis buku Mata Kedua, Mas Rama. Namanya Rama Aditya Adhikara? Betul sekali Mas Victor. Oke, selamat sore Mas Rama. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Segar kayaknya ya. Begitulah. Oke, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line SMS di 0815 1034 1034, 0815 1034 1034. Kirimkan SMS pertanyaan di kedua buku ini ya. Ada Hati Kedua, ada Mata Kedua. Nanti 4 orang. Sekarang hadiahnya 4 orang nih. 4 orang penanya terbaik dapat masing-masing 1 buku. Entah itu Mata Kedua atau Hati Kedua. Pokoknya nanti dapat 2 bukunya. Salah satu dari kedua bukunya maksudnya. Sementara yang satu lagi Hati Kedua, ini ditulis oleh teman rekannya Mas Rama juga ya. Betul, ditulis oleh Mbak Aci. Tapi Mbak Aci nanti kita telepon langsung ya. Dia lagi di Jogja, nanti bergabung bersama kami. Dan yang paling spesial adalah segmen book review kali ini tuh beda banget. Karena hari ini ada kalau di film-film disebutnya official soundtrack, ada backsoundnya ya. Betul sekali. Supaya kita terlihat ini kita memeditasi kayak Mas. Iya, jadi ini musik yang mengiringi saya waktu nulis novel Mata Kedua. Oke, selain itu tamu saya kali ini juga spesial dari listener karena Mas Rama ini ternyata penyandang tunanetra, betul ya? Betul sekali. Sudah berapa lama mulai nulis Mas Rama? Saya mulai nulis sejak SMP mungkin ya. Jadi waktu itu memang hobi nulis diary tapi masih dalam bentuk huruf braille. Nah, baru ketika saya kuliah mulai kenal aplikasi bantu bagi tunanetra di komputer, mulai ngeblog tahun 2003. Jadi berangkat dari sana, punya cita-cita ingin jadi penulis juga dan alhamdulillah novel Mata Kedua ini adalah buku kedua saya. Buku kedua sekaligus novel pertama ya. Betul sekali. Yang pertama nulis autobiografi tentang kisah hidup saya, judulnya Blind Power. Blind Power, tentang Rama Aditya Adhikara. Betul. Mas Rama kalau boleh tahu nih ya, nulis buku di tengah keterbatasan kalau kata orang-orang begitu ya. Iya. Orang yang bisa dengan terbuka luasnya melihat saja akan memiliki banyak kesulitan dalam menulis. Kalau Mas Rama sendiri nulis buku, apa sih susahnya begitu, tantangannya apa? Ya, tantangannya sebenarnya dari segi visual ya, karena memang menulis buku apalagi novel ini kan butuh imajinasi, kemudian pemilihan diksi yang rata-rata memang bersumber dari visual ya. Nah, misalnya aja saya ngomong ketika aku menatap wajah Victor yang bagaimana kan mentok gitu loh kalau tunanetra gitu. Jadi akhirnya waduh gimana nih? Ngarang aja lah, pasti ganteng, udah deh, jujur aja udah lah ya. Terdengar dari suaranya sih Mas Rama. Iya. Tapi lah itu tuh ketika susah itu, Mas Rama melakukan hal apa? Paling nanya atau sedikit sharing sama yang lain atau? Nah, luar biasanya begini. Jadi kenapa saya mengawali menulis novel Mata Kedua ini? Karena ini memang mengambil kisah hidup saya waktu remaja. Nah, karena di saat remaja inilah saya pertama kali banyak tahu tentang unsur visual seperti Mas Victor bilang tadi, bertanya gitu ya. Jadi menurut saya mungkin bisa jadi starting point saya mengetengahkan tokoh yang tunanetra dulu gitu kan, nggak terlalu sulit ya. Nah, baru nanti sambil berjalan saya banyak baca novel dan banyak bertanya. Insya Allah ke depan mungkin akan menghadirkan lagi cerita-cerita dengan unsur visual gitu ya. Membaca novel yang lain pasti menggunakan teknik sendiri ya. Betul. Kalau sekali, tidak ada yang tersedia dalam huruf braille berarti audiobook yang audio. Jadi dalam bentuk suara. Oke, Mas Rama tadi sudah menceritakan sedikit. Sepertinya bukan sepertinya. Apakah tokoh utamanya memang penyandang tunanetra di buku ini ya? Iya, jadi Mata Kedua ini tokoh utamanya adalah saya sendiri ketika saya masih remaja. Jadi pada saat itu saya berjuang ingin masuk ke sekolah umum. Nah, mungkin nggak kebayang ya kalau tunanetra itu bisa masuk ke sekolah umum, sekolah di tempat yang normal.
Tapi lebih dari itu, karena di sini juga diceritakan hal yang mungkin nggak umum gitu ya. Misalnya gimana sih tunanetra main game gitu ya. Sampai akhirnya nanti saya bertemu dengan my first true love, namanya Rara. Nah, Rara inilah yang banyak memberikan warna dalam kehidupan saya karena dia suka main game juga, kemudian banyak membantu saya ketika saya sekolah di sekolah umum. Dan yang pasti, she is very special. At least sebelum saya menikah gitu ya. Rara itu benar-benar ada ya, real ya? Iya, betul. Betul ya. Nah, jadi itu kenapa ada juga novel Hati Kedua. Karena nanti Rara akan jadi tokoh utamanya di novel Hati Keduanya. Kalau tokoh utama di novel pertama namanya? Rama. Nama sendiri ya? Nama sendiri. Nampak narsis? Enggak sih. Emang cerita tentang diri sendiri, pengalaman begitu ya. Betul. Kalau boleh tahu secara singkat nih ya, sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya. Ya. Mata Kedua. Ini tokoh utamanya adalah Rama. Iya. Story singkatnya ini tentang apa sih ceritanya? Iya, jadi cerita singkatnya adalah bagaimana seorang tunanetra itu bisa memperjuangkan cita-citanya, kemudian juga memperjuangkan pergaulannya di antara masyarakat yang memang secara umum mereka mungkin belum mengetahui tentang tunanetra, dan yang terpenting adalah ternyata tunanetra pun bisa menemukan warna dalam kisah cintanya. Jadi sebenarnya ini bentuk gaul dari buku tutorial tentang bagaimana menghargai tunanetra di Indonesia gitu loh. Jadi kayaknya kalau dibikin tutorial kan orang juga mungkin malas bacanya gitu ya. Jadi akhirnya saya pikir saya tulis dalam bentuk novel, kemudian saya sajikan untuk remaja karena saya percaya remaja ini yang nanti akan membawa social awareness ini ketika mereka dewasa. Oke. Ini sepertinya harus dibaca ya, karena uniknya adalah ditulis oleh Mas Rama, seorang penyandang tunanetra. Kok bisa toh ya? Bisa dong. Nanti kita tanya aja sama Mas Rama lebih lanjut tentang buku ini ya. Di segmen berikutnya saya akan menghadirkan pula penulis buku kembarannya Mata Kedua, judulnya Hati Kedua. Ini versi perempuan, betul? Betul sekali. Jadi kalau tadi versi laki-lakinya di Mata Kedua, tokoh utamanya Rama, di Hati Kedua tokoh utamanya Rara, ditulis oleh Mbak Aci. Mbak Aci sekarang lagi di Yogyakarta. Jadi nanti kita akan ngobrol by phone sebentar untuk segmen book review ini. Dan informasi untuk Anda, the listener, kalau memang Anda tidak bisa selanjutnya untuk mendengar radio, live streaming sudah mulai bisa Anda akses ya di www.radiodfm.com. Tak lupa saya ingatkan, kirim SMS ya, kirim pertanyaan seputar buku Hati Kedua atau Mata Kedua. Nanti akan dijawab dan 4 penanya terbaik akan mendapatkan masing-masing satu buah buku Mata Kedua atau Hati Kedua ya. Nanti tetap bersama saya Victor Pangaribuan. Jadi listener, masih bersama saya Victor Pangaribuan dan Mas Ramaditya Adhikara yang menulis novel Mata Kedua yang sedang kita bahas kali ini. Sebelum saya bertanya-tanya kepada penulis Hati Kedua ya, buku kembarannya Mbak Aci, saya nanya dulu nih ke Mas Rama. Ya. Kenapa sih judulnya Mata Kedua gitu? Ya, jadi memang dalam cerita ini kan tokoh utamanya selain saya adalah Rara gitu ya. Jadi bagi saya Rara ini adalah mata kedua saya karena waktu SMA dia banyak membantu saya, khususnya yang berhubungan dengan kekurangan saya sebagai tunanetra, yang misalnya bacain soal ujian, ngerekamin pelajaran gitu ya, termasuk main game juga. And more than that, ya nanti bisa dibaca tentang kenapa saya panggil dia itu Mata Kedua. Nah, sedangkan di buku Hati Kedua, kenapa dikasih judulnya Hati Kedua? Karena menurut Rara, pada saat itu saya adalah hati keduanya gitu. Jadi yang menyambung hidupnya. Loh, kenapa harus disambung gitu? Ya, go check and see. Gitu. Oke. Beli bukunya dan baca bukunya. Betul sekali. Ya. Jadi Rara ini menjadi mata kedua ya buat Rama, begitu? Iya, betul sekali. Oke. Nah, sekarang saya mau bukan mericek, saya mau melihat buku Hati Kedua ya. Buku Hati Kedua nama covernya sama warna merah begitu ya. Dan ini versi perempuannya, female book. Langsung saja saya mau menyapa penulisnya Mbak Aci yang berada di Yogyakarta untuk Hati Kedua ini ya. Selamat sore Mbak Aci. Sore. Halo. Mbak Aci lagi liburan nih kayaknya di Yogyakarta ya? Iya, lagi liburan bareng keluarga. Oke, maklum ya udah repot nih kalau udah mau tahun baruan ya kayaknya ya.
Tapi nggak apa-apa, berhubung buku pertama namanya Rama, buku kedua namanya Rara gitu ya. Raranya disembunyiin aja dulu ya. Mbak Aci mau nanya nih, ngomong-ngomong nih ya. Ya. Kenapa sih kepikiran bikin ide buku kembar nih bareng Mas Rama gitu? Awalnya itu karena mendengar curhatannya Mas Rama tentang Rara. Dan ketika mendengar cerita soal bagaimana baiknya Rara terhadap seorang tunanetra, hati saya tergetar gitu Mas. Untuk wah, saya kagum nih sama sosok Rara. Dan kebetulan memang saat itu Mas Rama sudah punya konsep novel Mata Kedua. Waktu Mas Rama Pinang. Mas Rama tanya, Mbak Aci mau nggak nulis duet novel Mata Kedua bareng saya gitu kan. Jadi Mas Rama menulis dari sisi laki-laki, saya menulis dari sisi perempuan. Tanpa pikir panjang saya langsung mengiyakan gitu. Oke Mas, boleh. Padahal waktu itu belum tahu konsepnya nih mau seperti apa gitu. Dan akhirnya ya dengan seiring waktu setelah berapa lama tuh? Diskusi lah. Ya jadi setelah malamnya ditanya mau gabung apa enggak gitu, besoknya kita langsung diskusi lewat telepon. Gitu. Jadi kita telepon-teleponan, ketemu untuk membuat konsep novel ini. Okay. Kemudian tercetus untuk membuat Hati Kedua. Gitu. Tadi tuh Mbak Aci sempat ngomong ya, pertamanya itu backgroundnya itu Mas Rama sempat curhat soal Rara ya ke Mbak Aci. Yang saya pertanyakan adalah, waktu curhat itu Mas Rama sambil nangis-nangis nggak sih? Oh, come on. boleh dikasih tahu kan? Kalau lo nggak kasih tahu, gue kasih kue deh. Oh, kalau gitu gak usah dikasih tahu ya. Kalau nggak gini, boleh. Pertanyaannya saya ganti. Berapa banyak tisu yang dihabiskan saat Mas Rama menceritakan soal Rara? Aduh, itu lagi Mas. Dirimu juga nangis juga kan? Oke. Sedih banget deh. Mbak Aci boleh cerita dong sedikit dong. Kalau tadi kan sudut pandang dari Mata Kedua itu Rama menganggap bahwa Rara ini mata keduanya begitu ya. Kalau di Hati Kedua, ini ceritanya berbicara tentang apa sih begitu di buku Hati Kedua ini? Hati Kedua itu kan sebenarnya saya ingin membuat sebuah konsep baru gitu ya Mas. Bahwa seseorang itu, setiap orang pasti punya hati kedua. Gitu. Mas Victor ketika saya bilang, Victor, hati kedua kamu siapa? Oh. Jangan kan hati Mbak, tulang rusuk aja belum ada gitu ya. Nah, kan bilangnya kan tulang rusuk ya. Iya. Ngomong aja tulang rusuk saya gitu. Ya. Saya membuat sebuah perumpamaan baru bahwa hati pertama kita itu untuk Tuhan gitu, dan orang tua. Hati kedua kita itu untuk orang yang kita cintai. Oke. Hati ketiga adalah untuk sahabat. Jadi ketika ada sebuah dialog ya antara sahabatnya Rara, namun Kak Syifa bertanya sama Rara, hati kedua kamu siapa? Rara menjawab dengan tegas, Rama. Wow. Bukan saya ya? Ya iyalah ya. Jadi sekarang tanya, Mas Victor sudah punya hati kedua gitu. Aja dulu ya. Mbak Aci, by the way gini, pada saat Mbak Aci menulis tentang tokoh utamanya adalah Rara begitu ya. Rara adalah tokoh yang dibicarakan oleh Mas Rama ketika cerita sama Mbak Aci. Pada saat Mbak Aci menulis tentang kisah Rara ini dalam buku Hati Kedua, gimana sih rasanya biar Mbak Aci itu bisa ada di titiknya Rara? Itu sesuatu yang sebenarnya sulit ya. Karena pertama saya itu sama Rara beda karakter. Nah, dan untuk bisa menyamakan karakter itu, untuk bisa menyelaminya, otomatis saya selalu diskusi sama Mas Rama kan. Saya selalu menanyakan Rara itu seperti apa, detailnya bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia menyapa, bagaimana cara dia marah, ngambek. Jadi dengan saya ceritakan semua kisah tentang Rara, kemudian saya mempelajari sifat dia dan mencoba untuk menjadi Rara, walaupun memang sulit gitu ya Mas ya. Tapi betul. Justru itu menjadi sebuah tantangan buat saya untuk menulis novel Hati Kedua. Jadi
ini salah satu novel yang menurut saya istimewa banget untuk diri saya pribadi. Dan saya yakin kalau teman-teman baca ini juga akan merasakan keistimewaan tersebut. Oke. Mungkin dengan adanya hati kedua ini melengkapi mata kedua ini, aku pengen nanya aja nih ya. Berarti kalau salah satu bukunya dibaca, yang satunya nggak dibaca, itu tidak akan pernah komplit gitu ya, lengkap. Iya betul. Jadi aja gandengan. Jadi kayak menguak rahasia sendiri-sendiri nih kayaknya nih. Betul. Sekali. Ada rahasia yang tersembunyi. Oke. Dalam hati kedua yang bisa ditemukan di mata kedua. Oke. Begitupun sebaliknya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mbak Aci ya. Saya ngobrol-ngobrol dulu dengan mata kedua, hati keduanya nanti di ini lagi. Nanti saya dikirimin kue kan. Dikirimin kue ya. Dikirimin hati kedua juga deh. Oke. Kalau enggak Mbak Aci gini deh. Kalau Mas Rama minta tolong Mbak Aci, tolong tulisin dong hati kedua. Kalau saya sih beda. Mbak Aci tolong cariin dong hati kedua buat saya. Ketemu jawabannya ya. Terima kasih banyak Mbak Aci ya. Sehat-sehat, sukses terus ya dalam menulis ya. Ditunggu karya berikutnya. Amin. Terima kasih. Dear listener, nanti di segmen berikutnya kita akan tetap membahas buku di hati kedua sama mata kedua dengan Mas Rama langsung. Dan langsung kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke line SMS kami ya. Kami tunggu SMS pertanyaan dari Anda. Kirim ke 0815 1034 1034. Nanti akan dipilih ya 4 orang pemenang mendapatkan satu hadiah buku hati kedua atau mata kedua. Stay tune terus ya di 103,4 DFM Jakarta, Your Inspiring Channel. 103,4 DFM Jakarta, Your Inspiring Channel. Masih bersama saya Victor Pangaribuan dan juga di studio ada Ramaditya Dikara. Mas Rama yang menulis novel Mata Kedua. Iya. Mas Rama, sekarang saya mau tanya ya, di covernya itu ditulis. Di cover Mata Kedua ini, it's time for a new story. A story between you. Maksudnya cerita tentang apa dan bagaimana? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa mungkin untuk pengisahan seorang tunanetra itu belum banyak ya dalam sebuah novel. Jadi sebenarnya ini adalah ajakan untuk pembaca. Jadi kenapa saya bilang it's time to new story? Karena memang ini adalah cerita yang baru dan saya bilang kan story between you. Jadi saya nggak bilang you and me, gitu. Jadi di dalam hatimu para pembaca itu nanti akan menemukan banyak hal yang bertolak belakang. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu. Jadi itu kenapa tagline-nya saya pasang seperti itu, tidak pakai and me gitu ya. Jadi story between you. Gitu. Oke. Di story ini kan tokoh utamanya tadi Rama, penyandang tunanetra. Tapi dia ahli banget main game. Dia gamers ya. Yes. Kok bisa? Ya, mungkin kalau saya bilang baca novelnya gimana gitu ya. Mungkin gini deh satu spoiler aja gitu ya, bahwa ketika saya kecil itu saya senang banget main Nintendo gitu. Nggak bekel nggak ya? Oh nggak bekel masuk juga sih. Tapi itu side job lah. Tapi nggak diomongin di radio kayak ya. Congklak dan yang lain-lain gitu kan ya. Jadi dulu waktu saya main Nintendo itu saya sangat menikmati suaranya gitu. Jadi saya hafal suaranya. Kemudian adik saya, keluarga saya itu memandu dengan ngasih tahu gitu. Ntar ada lobang nih, ada segala macam gitu. Bahkan alhamdulillah udah namatin game-game yang mungkin pendengar udah pernah denger ya, Mario Bros, Contra gitu, zamannya Nintendo itu game-game seperti itu sudah saya selesaikan, dan itu berkat bantuan adik dan teman-teman saya waktu masih kecil. Oke, games favoritnya Mas Rama apa sih? Kalau dari era Nintendo saya, kalau Mario Bros pasti everyone's favorite gitu ya. Saya suka banget Contra, jadi itu game tembak-tembakan dulu. Karena saya ingat waktu bulan puasa bisa main dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Full puasanya ya. Itu yang buat dia berhasil berpuasa selama 1 bulan rupanya. Kalau game pertarungan saya suka Mortal Kombat karena ini yang menjembatani antara saya sama Rara. Oh, dua-duanya ngomongin gitu ya. Street Fighter juga suka dong. Oh, pasti. X-Men dulu kita main di Dingdong dulu. Dingdong ya. Saya pilih Storm always. Oh iya, karena bisa ngamuk dia. Bisa ngamuk, bisa ada kilat-kilatnya ya. Bisa nyetrum orang. Iya, saya pakai Cyclops sih biasanya. Oke, si mata merah ya. Bisa. Kita langsung membacakan pertanyaan dari daily listener kita. Boleh. Yang pertama ada Ratih di Kemang. Selamat sore Mbak Rati. Ini mau nanya nih ya langsung nih ya. Apa yang membuat Mas Rama bertekad untuk menulis?
untuk sebuah alasan yang mungkin saya nggak bisa sebutkan gitu ya, sebuah janji antara saya sama Rara gitu ya, bahwa memang ketika selepas SMA, setelah saya tidak lagi ketemu dengan Rara, ada satu janji yang saya sampaikan sama dia bahwa saya akan mengisahkan apa yang sudah Rara lakukan dalam kehidupan saya ini, dengan tujuan untuk menginspirasi orang lain. Dan saya terpikir bahwa masa remaja ini adalah masa yang paling tepat untuk saya kirimkan kisah ini, karena saya ingin banyak remaja lain yang bisa seperti Rara, bahkan lebih dari dia. Jadi tidak hanya bisa membangun dirinya sendiri yang berkualitas, tapi juga bisa membantu teman-teman yang lain, khususnya mereka yang punya disabilitas seperti saya. Mas Rama mungkin butuh tisu? Enggak ya? Lebay. Banyak loh SMS-nya, siap ya? Siap ya? Boleh. Oke. Kemudian dari Mas Suherman di Jakarta Selatan. Mas Rama, bagaimana sih Mas Rama meyakinkan pihak penerbit untuk menerbitkan naskah buku yang dibuat oleh Mas Rama? Ya, jadi kebetulan novel ini diterbitkan oleh Andi Offset ya. Jadi Andi Offset itu punya anak perusahaan namanya Sheila Fiksi. Jadi yang memang menulis novel fiksi. Nah, kebetulan waktu saya mau kirim naskah ini, saya kirim lewat Mbak Aci, karena Mbak Aci memang beliau sudah terbitin banyak novel. Saya pesan sama beliau, jangan kasih tahu kalau penulisnya tunanetra, karena saya pengen fair gitu ya. Ya ingin tahu. Saya aja baru tahu pas ketemu tadi. Oh, baru tahu tadi ya? Oh iya, jadi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai akhirnya di ACC, baru Mbak Aci kasih tahu ke penerbit bahwa saya tunanetra, dan alhamdulillah disambut dengan baik gitu ya. Ini saya lakukan semata-mata sebenarnya sebagai proof kepada penerbit bahwa kami para tunanetra juga ingin berkompetisi secara fair gitu ya. Jadi kalaupun ada tidak orang, subjektif ya. Kalau ada orang lain yang datang pun dia bilang bahwa dia tunanetra, naskahnya bagus ya bisa diterbitkan gitu. Ya, betul. Keren ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Herman juga, proses penyusunannya berapa lama? Kalau proses penyusunannya bersama Mbak Aci sih sekitar 3 bulan. Tapi kalau proses saya menyusun, memikirkan bagaimana, ini 14 tahun sejak perpisahan saya dengan Rara hingga saat ini. Oke. Kemudian ada dari Sabrina. Hai Sabrina. Kak Rama, ya Kak? Iya Dik Sabrina. Apa yang memotivasi Kakak untuk menulis novel kembar nih sama Mbak Aci? Kenapa sih gak digabungin satu buku gitu loh? Jadi gini, remaja itu kan paling suka pasang-pasangan gitu kan ya, ada kekasih-kekasihnya gitu. Jadi nyindir saya kayaknya. Truk aja belum ada keduanya ya. Oke, jadi gini, kita tahu bahwa sebuah novel yang memuat cerita yang panjang ini pasti tebal. Nah, sedangkan kita tahu bahwa daya beli remaja itu kan tidak tinggi gitu ya. Jadi kita pisah supaya bisa nyicil. Jadi bisa beli mata kedua dulu atau hati kedua dulu. Oh, bacanya bebas, nggak usah duluan mana yang mana? Bebas aja. Bebas. Tapi memang disarankan dari mata kedua dulu. Mata kedua dulu ya. Lalu alasan lain adalah asik ya. Jadi karena memang ini kan mata kedua ini kekasihnya hati kedua gitu. Jadi kalau belum nemuin kekasihnya kayaknya ada yang kurang gitu kan. Jadi dia akan berburu lagi gitu. Oke. Nanti ada hati ketiga, berarti selingkuh ya? Oh bukan. Kemudian dari Sabrina pertanyaan berikutnya. Apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada pembaca melalui novel ini? Sebenarnya pesan umumnya adalah untuk para remaja jangan pernah menyerah, dan kalau memang punya sesuatu yang ingin diperjuangkan, khususnya yang positif, do not give up. Jadi memang itu harus diperjuangkan gitu ya. Tapi kalau untuk pesan khususnya sebenarnya adalah bahwa ini adalah salah satu bentuk perwujudan dari rasa cinta saya kepada kaum tunanetra gitu ya, yang mana rasanya sulit kalau kita sampaikan ini lewat undang-undang atau lewat demonstrasi. Jadi saya coba sampaikan lewat bahan yang populer, dalam hal ini novel. Jadi dengan harapan ini kan remaja yang baca nanti akan dewasa gitu ya. Jadi secara nggak langsung saya berharap ketika mereka udah baca, mereka dewasa, mereka udah paham bagaimana caranya hidup koeksis bersama dengan teman-teman yang tunanetra. Oke, itu dia. Ini pertanyaan berikutnya dari Diah di Tangerang. Di SMA, ada nggak tokoh yang menginspirasi Mas Rama selain Rara?
Jadi di novel ini saya tergabung di satu grup namanya Happy Army. Jadi artinya tuh tentara bahagia atau tentara ceria gitu ya. Nah ini banyak banget. Jadi misalnya teman sebangku saya namanya Ardan. Dia nggak pernah sama sekali memandang saya sebagai tunanetra atau sebagai temannya. Justru yang menarik adalah saya sering berdarah atau luka karena dia nih, tapi bukan karena dia jahat gitu. Karena dia lupa kalau temennya ini tunanetra. Jadi kalau ke kantin, hayo lari aja gitu. Jadi saya ditarik, ada got juga dia nggak bilang gitu loh. Tapi menurut saya ini sebuah bukti bahwa kalau memang kita memandang manusia itu secara utuh, apapun kekurangannya ya tetap akan menjadi manusia gitu ya. Terus nanti ada juga namanya Cindy. Ini cewek antagonis di SMA juga ada? Di SMA, tapi Alice gimana Alice? Alice, ini ada love story-nya juga nanti di novel ini. Aduh, banyak banget kayaknya ini cerita sejati kayaknya. Ini apakah sama Rara sama Alice gitu? Nah ini nanti. Tapi mereka nyata ya? Tapi mereka nyata. Nah itu yang menginspirasi. Oke. Begitulah. Kemudian pertanyaan dari Budi di Kemayoran. Ya. Ketika Anda menulis, pernahkah Mas Rama menemukan kesulitan besar yang sulit untuk diatasi? Kesulitan besarnya mungkin ini ya. Jadi saya waktu itu saya skip dulu. Waktu itu nulis pakai keyboardnya ada braille ya, Pak? Saya pakai komputer biasa gitu ya. Hanya memang kesulitannya itu karena saya ingin standar buku saya ini bagus. Saya selalu merasa kurang gitu dengan hasil tulisan saya gitu. Kemudian juga sulit untuk mengendalikan emosinya gitu. Maksud saya adalah nggak pernah nih air mata ini berhenti ketika, terutama waktu nulisin bab-bab akhir gitu ya. Karena kalau Mbak Aci bilang menulis dengan hati gitu. Jadi mungkin karena saya menulis dengan hati itu, saya merasa ada di masa itu lagi gitu. Yang membuat saya akhirnya susah nulisnya karena terhalang oleh emosi saya itu gitu. Kalau nggak dipandu oleh Mbak Aci mungkin sulit rasanya untuk bisa. Berapa banyak tisu yang udah terbuangnya. Tapi di sini juga diceritain loh. Mas Rama tuh suka ngedenger lagunya Slam yang juga Gerimis Mengundang. Iya. Itu ini ya. Ya itu bapaknya Rara yang senang. Oke, tahu persis ya. Pokoknya adalah lagu-lagu itu di masa kami. Oke, pertanyaan dari listener terakhir ada Cepi di Bekasi. Hai Cepi, apa kabar? Adakah hubungan spesial dari buku Mata Kedua dengan Hati Kedua sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan? Katanya gitu. Oh banget, karena begini, misalnya nih ada surat cinta yang ditulis Rara buat saya. Ini di Mata Kedua hanya dibahas. Kebetulan saya sekarang udah menikah, jadi tokoh istri saya tuh ada di bagian prolog dan epilognya Mata Kedua. Jadi di situ ngomongin tuh surat cinta, tapi mana surat cintanya nggak ada gitu. Nah ini adanya di Hati Kedua. Nah misalnya juga di Hati Kedua nih dibahas sepupunya Kak Siva, sahabatnya Rara itu siapa sih gitu loh. Nah ini baru ada jawabannya di Mata Kedua. Jadi kayak gitu. Oke, Mas Rama ini dari Rismal nih ya, barusan masuk SMS-nya. Yes. Untuk Mas Rama, apa pada saat Mas Rama merasa buntu dalam menuangkan ide gitu ya, dan kisah dalam novel ini, bagaimana sih mengatasi kebuntuan itu? Saya biasanya buka YouTube. Cari video-video yang berhubungan dengan video game yang pernah saya mainin sama Rara. Tetap ke games ya. Jadi dari sana biasanya kebuka lagi tuh. Karena saya kan di YouTube mungkin nggak bisa ngelihat gambar ya, tapi suara sangat hafal. Jadi dengan membangkitkan nostalgia itu lagi, ini bisa membuka. Ini ngomong-ngomong Rismal, jangan-jangan teman saya nih yang memang juga ada di novel ini gitu. Oke, kita kita sambung ke segmen berikutnya ya. Kita jeda dulu Mas Rama ya. Kita istirahat. Siap. Nanti akan saya sampaikan langsung, diumumkan siapakah yang mendapatkan hadiah 4 buku gratis ini ya. Nanti di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana di listener. Masih bersama saya Victor Pangaribuan dan Mas Rama ya. Masih di sini. Mas Rama, ini pertanyaan saya penutup ya. Ini juga sekaligus pertanyaan dari listener kita, Dira. Ini selamat sore, saya Dira. Hai Dira. Hai Dira. Saya mau tanya nih, kenapa Mas Rama ini lebih memilih membuat novel ini masuk dalam kategori fiksi? Padahal kisahnya based on true story ya. Berapa persen unsur true story-nya? Terus ya itu dulu. Oke, jadi sebenarnya ini disebut novel fiksi karena memang ketika kita menulis novel jenis seperti ini, kita kan akan pakai pengandaian gitu kan, hayalan-hayalan gitu ya. Jadi fiksi memang tidak selamanya
tidak terjadi gitu ya. Tapi kalau misalnya saya bilang ketika aku meraba wajahnya dengan telingaku, nah hal-hal gitu ini udah masuk ke fiksi gitu ya. Untuk true story-nya sih sekitar 80%. 20% itu yang memang tidak nyata, tapi ini tidak mengganggu timeline cerita yang sebenarnya. Jadi misalnya nih nama sekolah, karena satu dan lain hal kita ganti nama sekolahnya, kemudian nama kepala sekolahnya, nama guru saya yang kebetulan salah satunya udah meninggal ya. Jadi rasanya tidak kurang pas kalau kita pakai nama beliau yang sebenarnya. Jadi hal-hal yang seperti itu aja sih yang sebenarnya kita coba untuk selain ada penambahan karakter baru dari Mbak Aci. Oke. Kayak kebingungan deh orang-orang. Rara ini kan sosoknya udah nggak ada ya. Betul. Gimana sih caranya Mas bisa tahu gitu perasaannya sekarang, apalagi di hati kedua begitu? Itu karena memori. Jadi karena memang saya menyimpan kenangan saya sama Rara, dan itulah yang saya share ke Mbak Aci, dan Mbak Aci menerjemahkannya ke dalam bentuk tulisan. Mungkin juga pendengar bingung ya, ini kemana sekarang orangnya gitu ya. Silakan baca Mata Kedua dan Hati Kedua. Yang jelas nggak ada namanya broken heart atau membenci dan lain-lain, nggak ada. Ya. Oke. Gitu, nah, itu dia pesan-pesan terakhir mungkin Mas Rama, ada yang mau disampaikan? Sebenarnya kalau pesan terakhir, saya mau ngucapin terima kasih aja untuk kru di DFM, juga untuk pendengar. Mungkin yang ingin tahu lebih banyak tentang novel ini bisa buka situsnya. Jadi ada situs resminya, bisa dibuka di gampang kok alamatnya, www.matahatikedua.com. Jadi matahatikedua.com. Atau mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya mungkin belum sempat terjawab atau mau belum terbalas seperti cinta gitu, atau mau ngobrol lebih lanjut, bisa SMS saya atau WhatsApp saya di 0813 165 84 313. Saya ulangi ya, 0813 165 84 313. Atau Twitter, Twitternya di @ramaditya_night. Nightnya Night Ksatria. Jadi saya spell out ya, RAMADITYA_KNIGHT. Jadi semua disambung. Oke. Gitu Mas. Sip. Atau ke website Mas Rama ya, www.ramaditya.com. Betul sekali. Terima kasih banyak Mas Rama, semoga semuanya bisa menginspirasi banyak orang begitu ya. Betul. Ditunggu karya berikutnya loh ya. Hati Sama-sama. ketiga, gak juga. Ya sudah, terima kasih banyak Mas Rama ya. 103,4 DFM Jakarta, Your Inspiring Channel.